Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Membaca dan Analisis Wacana Pesan Tersirat, yang beranggotakan 1. Ersiana Riandani 2052111307, Adelia Apriliana 2052111308, Sartika Dewiyanti 2052111309, dan saya sendiri Anwar Mustaqim 2052111310. Membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik dan memahami arti ataupun makna yang terdapat di dalam bahan tulis. Di samping itu, membaca juga merupakan suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh para pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahan tulisan. Hakikat membaca. Yang pertama, membaca merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan kerjasama beberapa keterampilan, yakni mengamati, memahami, dan memikirkan. Selain itu, membaca adalah perilaku penguraian tulisan suatu analisis bacaan. Dengan demikian, membaca merupakan penangkapan dan pemahaman ide. Aktivitas membaca yang diiringi curahan jiwa dalam menghayati naskah. Dengan penghayatan membaca berarti telah pula melangsungkan perenungan-perenungan. Yang kedua adalah proses untuk mengenal kata dan memadukan arti kata dalam kalimat yang terstruktur, sehingga hasil akhir dari proses membaca seseorang mampu membuat intisari dari bacaan. Yang ketiga, membaca sebagai suatu proses mental atau proses kognitif yang di dalamnya seseorang pembaca diharapkan bisa mengikuti dan merespon terhadap pesan si penulis. Yang keempat, membaca merupakan keterampilan yang bersifat pemahaman, yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Yang kelima, membaca merupakan transmisi pikiran dalam kaitannya untuk mengatur, menyalurkan ide atau gagasan. Yang keenam, membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tulisan. Selain itu, membaca juga merupakan suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau tulisan. Tujuan dan fungsi membaca. Kegiatan membaca mempunyai dua maksud utama, yaitu pertama, tujuan tertutup atau tujuan instruksional. Tujuan ini biasanya diarahkan pada kegiatan membaca antara lain memahami makna kata, keterampilan-keterampilan studi, dan pemahaman. Kedua, tujuan ekspresif atau tujuan terbuka. Tujuan ini terkadang dalam kegiatan-kegiatan seperti membaca pengarahan diri sendiri, membaca penafsiran, membaca interpretatif, dan membaca kreatif. Kemudian fungsi membaca. Fungsi membaca dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas dan membina daya nalar kita. Contohnya, seperti membaca laporan penelitian, jurnal, atau karya ilmiah. Kemudian, kedua, fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat mendorong serta menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keleluasaan wawasan dan pemilihan kosakata. Ketiga, fungsi praktis. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati. Contohnya seperti membaca novel, kemudian cerita humor, fabel, karya sastra, dan lain-lain. Keempat, fungsi informatif. Dengan banyaknya membaca informatif seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain dapat memperoleh berbagai informasi yang sangat kita perlukan dalam kehidupan. Yang kelima yaitu fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas dan meningkatkan kecintaan kepada Tuhan. Kemudian yang keenam, fungsi sosial. Kegiatan membaca memiliki fungsi sosial secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain mengarahkan sikap, berbuat, dan berpikir. Contohnya, pembacaan berita, karya sastra, pengumuman, dan lain-lain. Pengertian wacana dan analisis wacana. Wacana adalah suatu penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.
saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari teks wacana. Di mana struktur teks wacana ini dibagi menjadi tiga tingkatan ya teman-teman. Yang pertama adalah struktur makro. Apa sih struktur makro itu? Struktur makro ini merupakan makna dari suatu teks secara global atau umum yang dapat dipahami dengan melihat topik atau tema dari teks tersebut. Nah, tema atau topik di sini ini bukan hanya isi teman-teman, tapi juga melihat sisi tertentu dari suatu peristiwa itu sendiri. Yang kedua adalah superstruktur. Superstruktur ini adalah kerangka suatu teks di mana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks itu secara utuh atau menyeluruh. Nah, untuk yang ketiga adalah struktur mikro. Kebalikan dari makro ya teman-teman. Struktur mikro ini adalah makna wacana yang dapat diamati dengan mengalis kata ataupun kalimat, komposisi anak kalimat, parafrase, atau tatanan bahasa yang dipakai ataupun sebagainya. Nah, di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori analisis wacana. Teori analisis wacana ini dibagi menjadi dua ya. Nah, dalam perspektif teori analisis wacana ini sebagai metode penelitian sosial ya, menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori substantif, dan yang kedua adalah teori wacana. Nah, kita akan bahas teori substantif terlebih dahulu. Nah, apa itu teori substantif? Itu merupakan teori yang sesuai dengan tema penelitian. Misalkan nih, teori politik, teori kekuasaan, terus teori gender, teori ekonomi, komunikasi, dan sebagainya. Nah, teori ini diperlukan untuk menjelaskan suatu bidang permasalahan sehingga metode analisis wacana ini dapat digunakan dengan sesuai kebutuhan seperti itu. Nah, kita bahas yang kedua yaitu teori wacana. Nah, teori wacana ini digunakan untuk membantu menganalisis naskah atau teks yang menjadi kajian analisis wacana. Nah, naskah atau teks ini juga disesuaikan dengan metode yang dipergunakan ya. Misal ya, naskah teliti dengan metode semiotika. Nah, maka dipakailah teori semiotika ini. Nah, sebagai teori murni, teori wacana ini berkenaan dengan pandangan tentang wacana itu sendiri. Nah, wacana itu didefinisikan sebagai struktur cerita yang memiliki makna atau bentuk sajian yang memuat satu atau lebih ide gagasan dengan menggunakan bahasa seperti itu. Nah, definisi lain itu juga memandang bahwa wacana itu sebagai bentuk dari penggambaran realitas sosial melalui bahasa juga gitu. Selanjutnya, di slide selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tujuan dari wacana. Tujuan dari wacana ini sebenarnya berkaitan erat atau selaras dengan tujuan manusia berkomunikasi. Nah, hal ini disebabkan karena wacana itu juga mengandung gagasan-gagasan yang diselipkan dalam kata-kata yang akhirnya membentuk wacana. Nah, gitu. Nah, jadi tujuan dari teks wacana ini selaras banget dengan tujuan manusia berkomunikasi. Yang pertama tujuannya adalah memberikan informasi kepada orang lain. Nah, di mana teks wacana ini juga mengandung gagasan dan juga informasi. Jadi yang pertama adalah memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua adalah meyakinkan seseorang. Kita tahu ya kalau di wacana itu ada gagasan, ide, jadi mungkin bisa bersifat persuasif seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menggambarkan bentuk atau wujud barang atau suatu objek. Berarti bersifat deskriptif ya teman-teman wacana ini. Yang keempat adalah menceritakan kejadian atau suatu peristiwa, di mana menceritakan bagaimana kejadian itu berlangsung, peristiwa itu berlangsung ya. Kembali lagi untuk memberikan suatu informasi gitu. Nah, karena kebutuhan dasar manusia itu akhirnya sejalan gitu dengan tujuan wacana itu sendiri gitu. Nah, lalu tujuan praktisnya itu apa sebenarnya? Tujuan praktis dari teks wacana ini adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat. Di slide berikutnya yaitu ada unsur wacana, di mana unsur wacana sendiri memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur internal dan yang kedua adalah unsur eksternal. Di mana unsur internal ini merupakan unsur bagian formal yang berfungsi atau aspek formal sebuah bahasa yang terdiri dari kata dan kalimat. Kata dan kalimat adalah unsur yang membentuk sebuah wacana. Teks berisi sekumpulan kalimat yang memiliki kepaduan dan kesatuan sehingga memberikan pemahaman yang jelas tentang isi dan makna kepada para pembacanya.
Terus yang kedua ada unsur eksternal, merupakan unsur yang terdapat di luar sebuah wacana. Sedangkan unsur eksternal ini juga memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah implikatur, adalah bagian dari unsur eksternal wacana. Contohnya adalah Cristiano Ronaldo merupakan pemain yang berbakat. Kata contoh tersebut berarti atlet sepak bola. Pemaknaan ini dipastikan benar karena secara konvensional orang-orang telah mengetahui bahwa Cristiano Ronaldo merupakan atlet sepak bola. Jadi pada konteksnya masyarakat atau orang-orang itu tidak akan memahami pemain itu dengan makna yang lain. Berikutnya adalah presuposisi, merupakan perkiraan atau prasangka. Prasangka ini muncul ketika perdebatan panjang mengenai hakikat, rujukan, yaitu apa, suatu, benda, keadaan, dan sebagainya yang ditunjuk oleh kata, frasa, kalimat, ataupun ungkapan lain. Contohnya, kuliah analisis wacana diajarkan di semester 5. Penganggapan pada pernyataan tersebut adalah ada kuliah wacana, ada di semester 5, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada inferensi, adalah sebuah istilah di bidang wacana. Hal ini berarti si pembaca harus menyimpulkan sendiri. Contohnya, wah kita sudah sampai di tujuan. Ayo segera pesan rawon. Pada percakapan tersebut adalah Surabaya. Penjelasan tentang itu dipastikan benar karena secara budaya kota Surabaya terkenal dengan rawonnya. Proses inferensi inilah yang harus dilakukan oleh pendengar ataupun pembaca untuk menyimpulkan suatu pernyataan. Kemudian yang terakhir ada referensi, yaitu salah satu bagian dari unsur internal wacana. Selain itu, referensi juga merupakan salah satu bagian piranti kohesi. Contohnya, yang pertama adalah adik sangat suka bermain, akan tetapi dia tidak pernah mau merapikan mainannya. Yang kedua, berdasarkan penjabaran di atas, simpulan yang bisa dipaparkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ponsel pintar bisa memberikan dampak positif dan negatif, tergantung kepada penggunanya dan cara pengelolaan ponsel pintar. Terus yang kedua, jika dimanfaatkan dengan baik, ponsel pintar akan memberikan keuntungan, baik materi maupun pemikiran. Ada dua contoh kalimat yang menyatakan tentang referensi kata tunjuk. Pada kalimat pertama terdapat di kata adik dan dia yang harus digarisbawahi. Kedua kata tersebut merupakan bagian dari referensi. Kata dia pada kalimat kedua merujuk pada kata adik dan kalimat pertama. Referensi juga bisa berbentuk kata atau kelompok kata. Hal ini dibuktikan pada contoh yang pertama tadi, kemudian pada contoh yang kedua, serta merujuk pada kelompok kata pada bagian A. Di slide berikutnya yaitu ada kohensi dan koherensi. Dalam istilah kohesi tersirat pengertian kepaduan dan keutuhan, sedangkan dalam istilah koherensi terkandung makna pertalian dan hubungan. Koherensi mengacu pada bentuk, sedangkan koherensi mengacu pada makna wacana. Kohesi merupakan organisasi sintaktik yang menjadi wadah tempat kalimat-kalimat disusun secara padu dan padat. Hal ini berarti bahwa kohesi dalam hubungan antar kalimat dan wacana menurut Nunan, konsep tunggal yang berkaitan dengan kohesi adalah konsep ikatan. Karena kohesi terjadi bila suatu unsur dalam teks dapat dipahami dan keterkaitan dengan unsur yang lain, selalu ada dua ujung pada setiap ikatan yang utuh. Sedangkan koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi untaian yang logis sehingga mudah dipahami suatu yang terkandung di dalamnya. Hubungan kausal yang jelas antara variabel-variabel kohesi dan keterpaduan teks di gagasan. Pada gagasan bahwa hubungan kohesi menentukan koherensi. Namun, Nunan lebih lanjut mengutip pendapat Holiday dan bahwa ada 5 tipe kohesi yang akan dibahas pada slide berikutnya.